Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kita yang pertama ini, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Reka Ayu Absari. Di sini saya sebagai dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, di mana ditugaskan untuk mengampu mata kuliah Hukum Komunikasi. Nah, sebelum kita mulai mata kuliah ini, maka akan saya perkenalkan juga apa mata kuliah Hukum Komunikasi, di mana ilmu hukum komunikasi ini adalah melihat sisi dari ilmu komunikasi yang dilihat dari perspektif ilmu hukum. Nah, sebagai pendahuluan kita di mata kuliah kita, yaitu hukum komunikasi ini merupakan suatu hukum yang mengatur tentang kebebasan dan juga tanggung jawab antara manusia dalam sebuah proses mereka menyampaikan sebuah pesan, baik itu secara langsung atau non-media atau secara tidak langsung, yaitu dengan menggunakan media, baik itu media sosial maupun media teknologi, atau kita sebut sebagai telekomunikasi. Di mana tujuannya dari penyampaian pesan ini adalah sebagai penjaminan dari hak asasi manusia atas kemerdekaannya, bahwa setiap orang bebas untuk melakukan interaksi sosial yang atau berkomunikasi sehingga dapat secara langsung dengan aman dan juga penuh dengan tanggung jawab. Mereka diperlukan adanya suatu aturan yang baik untuk dalam proses penyampaian pesan antar manusia, agar dapat berjalan dengan baik sesuai dengan kebenaran dan juga demi rasa keadilan serta ketertiban, kedamaian dan juga keamanan sebagai bentuk dari demokrasi di sebuah negara. Baik, selanjutnya adalah ruang lingkup dari hukum komunikasi, yaitu yang pertama adalah hukum dan juga telekomunikasi, lalu yang kedua adalah hukum media dan informasi publik, lalu hukum dan pers, hukum dan informasi transaksi elektronik, serta hukum penyiaran dan juga regulasi perfilman. Nah, hukum dan juga telekomunikasi, di mana di sini diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi, yang mana menyebutkan bahwa dalam penyelenggaraan telekomunikasi mempunyai arti yang strategis dalam upaya memperkukuh persatuan dan juga kesatuan bangsa, serta mempelacar adanya kegiatan pemerintahan, mendukung terciptanya tujuan pemerataan serta pembangunan, dan juga hasil-hasilnya serta meningkatkan hubungan antar bangsa. Baik, telekomunikasi adalah setiap pemancar pengiriman atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, maupun suara, dan juga bunyi melalui sebuah sistem, yaitu bisa melalui kawat optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya. Dan sebagai alat komunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi. Serta perangkat telekomunikasi merupakan sekelompok alat telekomunikasi yang memungkinkan terjadinya telekomunikasi. Dan juga sarana serta prasarana telekomunikasi, yang adalah segala sesuatu yang memungkinkan mendukung sebuah fungsinya telekomunikasi. Nah, adapun dari asas dan juga tujuan dari telekomunikasi adalah yang pertama asas manfaat, yang kedua adalah adil dan juga merata, serta yang ketiga adalah kepastian hukum, lalu keamanan, kemitraan, etika, kepercayaan pada diri sendiri. Dan tujuan dari penyelenggaraan telekomunikasi diselenggarakan dengan tujuan untuk mendukung sebuah persatuan dan kesatuan bangsa guna meningkatkan kesejahteraan kemakmuran rakyat secara adil dan juga merata, serta mendukung kehidupan ekonomi dan kegiatan pemerintahan, serta meningkatkan adanya hubungan antar bangsa. Penyelenggaraan telekomunikasi. Penyelenggaraan telekomunikasi meliputi penyelenggaraan jaringan telekomunikasi, penyelenggaraan jasa telekomunikasi, dan juga penyelenggaraan telekomunikasi secara khusus, yaitu baik sendiri, pertahanan, keamanan, dan juga penyiaran. Serta dalam penyelenggaraan telekomunikasi diperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah melindungi kepentingan dan juga keamanan negara, lalu mengantisipasi perkembangan teknologi dan juga tuntutan global, serta dilakukannya secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan, serta membutuhkan adanya peran serta dari masyarakat. Undang-undang dalam telekomunikasi yang pertama adalah larangan praktek monopoli. Nah, dalam penyelenggaraan telekomunikasi dilarang melakukan segala kegiatan yang mengakibatkan adanya terjadinya praktek monopoli dan juga persaingan usaha
yang tidak sehat di antara penyelenggara telekomunikasi. Nah, dalam penyelenggaraan telekomunikasi dilarang melakukan sebuah kegiatan usaha yang penyelenggaraan telekomunikasi tersebut bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, keamanan, dan juga ketertiban umum. Serta dalam setiap orang yang melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan sebuah gangguan, baik itu fisik dan juga elektromagnetik terhadap penyelenggaraan telekomunikasi. Nah, yang menjadi tindak pidana dalam bidang telekomunikasi itu sendiri yaitu ada di pasal 19. Nah, yang menjadi tindak pidana dalam bidang telekomunikasi itu sendiri adalah ada di pasal 19 dan juga ancaman pidananya di pasal 52. Nah, bunyinya dalam pasal 19 di sini bahwa barang siapa dapat dipidana dengan pidana penjara 1 tahun atau denda paling banyak 100 juta rupiah dalam penyelenggaraan jaringan komunikasi di mana wajib menjamin kebebasan penggunaan pemilihan jaringan telekomunikasi lain untuk pemenuhan kebutuhan telekomunikasi. Nah, bunyinya dalam pasal 52 yaitu barang siapa memperdagangkan, membuat, merakit, memasukkan atau menggunakan perangkat telekomunikasi di wilayah Republik Indonesia yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis sebagaimana dimaksudkan pasal 32 ayat 1 akan dipidana dengan penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 100 juta rupiah. Nah, adapun pasal 40 berbunyi bahwa setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apapun. Serta pasal 56 barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 dapat dipidana paling lama 15 tahun. Hal yang mengecualikan dari tindak pidana bidang telekomunikasi ada di pasal 42, di mana penyelenggaraan jasa telekomunikasi wajib merahasiakan informasi yang dikirim dan atau diterima oleh pelanggan jasa telekomunikasi. Hal yang menjadi pengecualian dalam tindak pidana di bidang telekomunikasi ada di pasal 42, di mana penyelenggara jasa telekomunikasi wajib merahasiakan informasi yang dikirim dan atau diterima oleh pelanggan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi yang diselenggarakan. Dan untuk keperluan proses peradilan pidana, penyelenggaraan jasa telekomunikasi ini dapat merekam informasi yang dikirim dan atau diterima oleh penyelenggara jasa telekomunikasi, serta dapat memberikan informasi yang diperlukan atas permintaan tertulis dari Jaksa Agung dan atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk tindak pidana tertentu, serta permintaan dari penyidik untuk tindak pidana tertentu sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Nah, hal tersebut juga ada pada pasal 47, 48, 49, 50, 51 hingga sampai dengan 57 yang merupakan bentuk dari bagian kejahatan di bidang telekomunikasi. Baik, demikian untuk pertemuan kita pada hari ini. Silakan diberikan komentar berupa resum singkat dari mata kuliah pengenalan hukum komunikasi pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.